Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait persamaan diferensial untuk simulasi instrumentasi dan pengendalian proses dengan bantuan simulator berupa MATLAB dan juga Simulink. Pertama-tama, perkenalkan saya Andi Syabekti, NRP 204120115 dan teman saya. Perannya Paramita dengan NRP 2041201096. Baik, jadi untuk kasus pada uh, kasus yang akan kita selesaikan hari ini adalah terkait ordinary differential equation atau yang bisa kita kenal dengan ODE gitu ya, persamaan diferensial biasa. Jadi anggaplah apabila sebuah utilitas kimia bisa reaktor ataupun tangki berpengaduk yang awalnya ingin digunakan untuk mengecerkan sebuah larutan pekat menjadi larutan yang encer sesuai dengan kehendak kita. Anggaplah kita mau mengecerkan larutan asam asetat murni menjadi asam asetat 70%. Nah, dalam prosesnya dibutuhkan reaktor berpengaduk atau tangki berpengaduk. Nah, tangki berpengaduk tersebut itu mengikuti sebuah persamaan diferensial berikut, yaitu dCA per dt sama dengan minus 2CA ditambah CB, di mana DCB per DT sama dengan 3 dikalikan CA min CB, di mana kondisi awalnya adalah CA0 adalah X dan CB 0 sama dengan Y. Nah, untuk kita mendapatkan konsentrasi yang kita inginkan dari reaktor atau tangki berpengaruh tersebut itu uh, mem- tidak dapat mengelola atau memproses tersebut langsung jadi set point menjadi set point yang kita inginkan. Butuh waktu tunggu atau waktu hingga dia stabil agar mencapai konsentrasi yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita akan menyelidiki terkait fungsi transfer yang akan kita gunakan untuk reaktor tersebut atau tangki berpengaruh tersebut. Butuh waktu berapa lama agar dia itu mencapai set point yang kita inginkan. Oke, Mbak Pratnya bisa bantu share untuk MATLAB-nya ya agar kita sama-sama tahu. Oke, selanjutnya kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB. Oh ya, by the way, gini Mbak Mita, mungkin dari teman-teman banyak yang kurang tahu nih apa itu MATLAB, iya nggak sih? Benar-benar. Oke, jadi MATLAB itu adalah sebuah simulator atau tools untuk alat bantu kita perhitungan, dan di dalam MATLAB sendiri itu ada add-ons namanya Simulink. Nah, Simulink sendiri itu graphical extension MATLAB untuk permodelan dan juga mensimulasikan sistem dinamik dengan cara grafis, yaitu dengan cara diagram blok, di mana sistem dinamik ini dapat dimodelkan seperti diagram, blok panas, summing junction, blok gain, source, ataupun sink. Nah, dalam blok diagram ini ada yang namanya transfer function, yaitu fungsi transfer yang sebelumnya aku sebutin tadi. Nah, ada juga virtual input maupun output device seperti function generator atau osiloskop serta blok-blok lainnya yang berhubungan dengan bidang-bidang berikut seperti mechanical system, automotive, control, robotic, aerospace, defense, communication, dan lain-lain sebagainya. Oke, terus itu ada beberapa info tambahan seperti modeling proses di mana ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus mendefinisikan sebuah sistem, kemudian mengidentifikasikan sistem-sistem komponennya apa saja, kemudian kita melakukan permodelan sesuai dengan equationnya, kemudian kita membuat blok diagram, kemudian kita running simulationnya, kemudian kita validasi dari hasil simulasinya. Oke, Mbak Mita, bisa langsung kita mulai aja nih. Gimana sih step-stepnya untuk permodelan dengan MATLAB Simulink ini? Oke, pertama-tama kita membuka aplikasi MATLAB terlebih dahulu dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan klik Simulink yang tertera di tempat ini. Kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita memilih blank model. Nah, kita klik.
nantinya akan tampilannya menjadi seperti ini. Di mana kita klik terlebih dahulu library browser, kemudian nanti akan muncul beberapa menu di sebelah sini. Kita klik yang Simulink, kemudian kita klik yang commonly used block, di mana kita bisa menggunakan blok-blok ini untuk menerjemahkan persamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita isi blok-blok ini sesuai yang ada pada modul. Nah, pertama kita klik gain, kita tarik gain dari arah kiri ke tengah, kemudian selanjutnya yaitu zoom, setelah itu ada integrator untuk mengartikan atau menerjemahkan dari CA. Setelah itu ada dua percabangan, yang pertama dikembalikan ke gain, atau yang kedua dilanjutkan ke sum satu. Setelah dari sum satu kita lanjutkan ke gain satu, kemudian ke integrator satu, di mana integrator satu ini akan menerjemahkan CB. Kemudian terdapat dua percabangan, yang pertama dikembalikan ke sum, dan yang kedua dikembalikan ke sum satu. Kemudian di sini ada vektor concatenate, yang kemudian nantinya akan ada scope, di mana scope ini merupakan hasil grafik dari persamaan yang kita pecahkan. Kemudian kita mengisi variabel dengan cara mengklik integrator ini, karena di sini kita mendapatkan CA sebesar 0,65, maka kita ketikkan 0,65 di initial condition. Kemudian kita klik OK. Dan untuk CB-nya, kita klik pada integrator satu, kemudian kita mengisi initial condition dengan variabel 0,025. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu, setelah variabel kita masukkan dengan CA dan CB-nya, kemudian kita run. Oke, setelah di run, kita klik dua kali pada block scope ini. Yang nantinya akan muncul grafik seperti ini. Baik, jadi di hasil simulasi ada dua garis ya, garis kuning dan juga garis biru, di mana garis kuning merupakan uh, input, garis input ya. Kemudian di mana garis biru merupakan garis respon yang menunjukkan respon function. Nah, jadi itu kan kita mau mengencarkan nih dari konsentrasi 0,065 0,65 sampai ke 0,025 tuh tadi. Nah, jadi ketika dalam sebuah utilitas, dia itu nggak bisa langsung mencapai konsentrasi yang kita inginkan. Jadi itu pasti ada waktu tunggu agar dia stabil. Nah, di sini dapat kita lihat kan ya, kalau dia itu dari 0,65 turun sampai dia stabil. Nah, tandanya stabil itu bagaimana? Tandanya stabil apabila garis kuning dan juga garis biru ini tuh udah saling berhimpit, atau teman-teman bisa memanfaatkan fungsi roller uh, di menu MATLAB-nya untuk kita mendeteksi perbedaan dari delta Y-nya. Delta Y-nya itu kita tunjukkan dari 0 sampai kita lihat waktu berapa ini ketika dia sudah mulai stabil. Nah, kita lihat nih. Oke, Mbak, peratnya kita coba kasih sampel lah ya di sekitar 10 detik. Lihat ke grafiknya tadi aja, Mbak Mita. Oke, di sekitar sebelum 10 detik ini kan udah mulai turun kan ya, bisa ditunjukkan Mbak Mita biar teman-teman juga tahu. Nah, antara garis biru dan juga kuning ini kan sudah mulai turun kan, tapi masih sedikit ada jarak kan kalau semisal kita zoom. Nah, itu kita teruskan terus ke kanan sampai dia itu benar-benar stabil. Nah, ternyata dia itu mulai stabil dan benar-benar membentuk garis lurus antara 13,9 detik. Jadi, artinya apa? Dia akan mencapai konsentrasi yang kita inginkan atau sesuai dengan set point setelah 13,9 detik untuk mencapai konsentrasi yang kita inginkan. Jadi, untuk input yang kita inginkan dari 0,65 sampai mencapai 0,025 butuh waktu 13,9 detik. Nah, per model ini kita gunakan untuk kita mencapai, karena dalam sebuah industri kita kan ingin mencapai konsentrasi yang kita inginkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kita bisa menggunakan simulator ini untuk kita tahu nih kira-kira
dari konsentrasi berapa kita mengencerkannya agar waktu tunggunya tidak selama itu. Bisa jadi kalau kita naikkan konsentrasinya atau kita turunkan konsentrasinya, waktu tinggalnya jadi semakin lebih sedikit. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan ditutup Mbak Mita. Oke, sekian pemaparan tutorial menggunakan Simulink MATLAB dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.